Hakikat KTSP. KTSP adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang ada di Indonesia. Hal itu dikarenakan kurikulum sebelumnya bersifat sentralistik, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan daerah. Dengan adanya KTSP, daerah dapat menentukan apa yang menjadi kebutuhan pendidikannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah, di mana urusan pendidikan tidak semuanya menjadi tanggung jawab pusat, akan tetapi sebagian menjadi tanggung jawab daerah. Oleh sebab itu, dilihat dari pola atau model pengembangannya, KTSP merupakan salah satu model kurikulum yang bersifat desentralistik. Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 5, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Dalam sumber lain disebutkan bahwa KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Dari beberapa sumber tersebut jelas dikatakan bahwa pengertian KTSP merupakan kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperoleh dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau disebut dengan BSNP. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik KTSP. Dilihat dari desainnya, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Mengapa demikian? Hal ini dapat kita lihat pada dua faktor. Yang pertama yaitu struktur program KTSP yang memuat sejumlah mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Yang kedua yaitu kriteria keberhasilan peserta didik diukur atau dinilai dari kemampuan siswa menguasai materi pelajaran. Kemudian dilihat dari prospek kerjanya, KTSP merupakan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Hal ini dapat kita lihat pada prinsip-prinsip KTSP yang menekankan aktivitas siswa dengan menemukan dan mencari materi pelajaran sendiri sesuai dengan pendekatan dan pembelajaran yang telah disarankan oleh guru. Selain itu, KTSP juga merupakan kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini dapat kita lihat pada salah satu prinsip KTSP, yaitu berpusat pada potensi, kebutuhan, perkembangan, dan kepentingan peserta didik dengan lingkungannya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menjadi penyempurnaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai rencana digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar oleh guru. Kurikulum sebagai pengaturan tujuan, isi, dan cara pelaksanaannya digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Perubahan kurikulum 2013 berwujud pada yang pertama, kompetensi lulusan, yang kedua isi, yang ketiga proses, dan yang keempat penilaian. Perubahan kurikulum 2013 pada kompetensi lulusan sesuai dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kelulusan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses,
standar sarana dan prasarana, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Baik, materi selanjutnya yakni perubahan pada kurikulum 2013. Perubahan pada kurikulum 2013 dalam isinya telah sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang memuat tentang A. Tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. B. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, C. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Perubahan pada kurikulum 2013 dalam prosesnya pun telah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang berisi kriteria mengenai pelaksanaan dan pembelajaran pada satuan pendidikan dan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Perubahan kurikulum 2013 pada penilaiannya pun telah sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah yang isinya mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, serta instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Karakteristik kurikulum 2013 atau yang sering kita sebut dengan K13. Setiap kurikulum memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda, sama halnya dengan kurikulum 2013 yang telah dirancang oleh pemerintah. Adapun karakteristik dari kurikulum 2013 yaitu mengembangkan kemampuan antara perkembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing element. Kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, atau organisasi horizontal dan vertikal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari kurikulum 2013 lebih menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa bangsa ini. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.